lanjut materinya tentang aturan sinus. Jadi aturan sinus ini kita akan menggunakan 3 panjang sisi dan 3 buah sudut. Misalnya sisi yang berada di depan sisi BC, jadi namakan dengan sisi A kecil. Jadi nanti rumusnya digunakan A per sinus sudut A sama dengan B per sinus sudut B sama dengan nanti C per sinus sudut C, dimana nanti dalam penggunaan rumusnya itu dipakai 2 buah sudut dan 2 buah sisi, jadi saling kita gunakan nanti 2 buahnya, misalnya A per sinus A sama dengan B per sinus B, atau boleh juga A sama C atau B sama C, kemudian itu yang kita gunakan tidak pada soal antara 2 buah sudut dan 2 buah sisi. Kita coba contoh soalnya untuk aturan sinus ini. Diketahui segitiga ABC dengan sudut A besarnya 60 derajat, sudut B 45 derajat, kemudian panjang sisi BC. Jadi panjang sisi BC pada sebuah segitiga itu nanti dilambangkan dengan sisi A kecil. Jadi ini nanti yang sama juga dengan panjang sisi BC. Kemudian untuk B-nya itu adalah AC. Jadi sisi AC dilambangkan dengan B kecil, kemudian sisi C kecil dilambangkan dengan AB untuk sisi C kecilnya ini anaknya ini. Jadi untuk contoh soal, tentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui. Jadi kita lihat dari segitiga ABC ini, sudut yang belum diketahui itu sudut C. Jadi pada segitiga tentu kita tahu bahwa jumlah ketiga buah sudutnya itu besarnya adalah 180 derajat. Jadi untuk mencari sudut C, tinggal kita kurangkan 180 dikurang dengan 60 panjang besar sudut A ditambahkan dengan besar sudut B. Jadi cara menjawab ini, jawabnya untuk menentukan besar sudut C itu sama dengan 180 dikurangi dengan besar sudut A ditambah dengan besar sudut B. 180 derajat dikurang dengan besar sudut A tadi 60 derajat ditambah dengan besar sudut B nya 45 derajat. Berarti 180 derajat dikurangi dengan 60 ditambah 45 105 derajat. Jadi hasilnya 180 dikurang 105 jadinya adalah 75 derajat. Jadi besar sudut C atau sudut yang belum diketahui pada segitiga ini adalah 75 derajat. Kemudian untuk menentukan sisi-sisi yang belum diketahui, sisi yang belum diketahui hanya sisi BC, ya sisi BC. Sisi BC itu sama dengan sisi A kecil pada rumus kita. Jadi yang belum diketahui hanya sisi AB dan sisi AC. Jadi mendapatkan ini kita gunakan aturan sinus yang kita gunakan antara A boleh A per sinus A, boleh juga persamaan dengan B per sinus B, atau boleh juga B sama C kita kawankan, atau boleh juga A sama C. Jadi kita gunakan A sama B saja yang kita gunakan untuk menentukan panjang sisi. Berarti yang belum diketahui berarti panjang sisi AC. Jadi yang kita pakai adalah A per sinus sudut A sama dengan B per sinus sudut B. Jadi panjang sisi A tadi berarti sama dengan panjang sisi BC. Panjang sisi BC kan 12 cm, berarti itu adalah sisi A kecil. Berarti 12 cm per sinus sudut A. Sudut A tadi 60 derajat. 60 derajat. Berarti sama dengan panjang sisi B yang akan kita cari, kemudian per sinus sudut B. Sudut B besarnya tadi 45 derajat. Maka 12 per sinus 60 derajat, ini sudut istimewa, berarti setengah akar 3 sama dengan panjang sisi B per sinus 45 itu sama dengan setengah akar 2. Ini kita jadikan dalam bentuk perkalian silang. Jadi ini kita kali silang, 12 dikali setengah akar 2, kemudian setengah akar 3 dikali B. Ini setengah akar 3 dikali B berarti setengah akar 3B sama dengan 12 dikali setengah akar 2 berarti 12 dikali setengah berarti 12 dibagi 2 jadinya berarti dapat 6 akar 2. 6 akar 2. Kita lanjutkan ke sini. Jadi maka dapatkan nilai B-nya. Maka nilai B-nya sama dengan 6 akar 2 dibagi dengan setengah akar 3. 6 akar 2 dibagi setengah akar 3. Maka 6 dibagi setengah. 6 dibagi setengah berarti sama dengan 6 dikali
2 per 1. 6 kali 2 per 1, 21 berarti kan 2. 6 kali 2 berarti 12. Maka panjang sisi B 12 akar 2 per akar 3. Ini kita rasionalkan penyebut, kita kalikan akar 3 per akar 3. Kita merasionalkan penyebutnya akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan 12 akar 2 kali akar 3 berarti akar 6. Kemudian akar 3 kali akar 3 akar 9. Akar 9 sama dengan 3, berarti dapat 12 per 3. Jadi hasil akhirnya 12 per 3 berarti 4 akar 6. Ini panjang sisi B. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan untuk panjang sisi C yang belum diketahui. Kita cari lagi untuk panjang sisi AC. Berarti panjang sisi AC kecil adalah panjang sisi AB. Jadi sisi yang berada di depan sudut C itu dinamakan dengan sisi C kecil atau sisi AB ya. Jadi untuk menentukan panjang sisi C, boleh kita gunakan A dengan C, boleh juga B dengan C. Terserah mana yang kita anggap lebih mudah. Ya, kita pakai sekarang B dan C. Ya, oke. Berarti untuk menentukan panjang sisi C, B per sinus sudut B sama dengan C per sinus sudut C. Kita masukkan panjang sisi B tadi. Panjang sisi B yang sudah kita dapatkan tadi sebesar 4 akar 6 per sinus sudut B. Sudut B kita 45 derajat. Berarti sinus 45 sama dengan panjang sisi C yang akan dicari per sinus sudut C. Sudut C sudah kita dapatkan besarnya sebesar 75 derajat. Sudut C yang sudah kita cari dari awalnya tadi. Jadi ini kita cari, tentukan nilainya 4 akar 6 per sinus 45, berarti ini ke sudut 5, berarti setengah akar 2 sama dengan C per sinus 75. Bisa kamu dapatkan dengan kalkulator atau menggunakan tabel trigonometri. Sinus 75 itu adalah 0,96. Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini cara mengalikannya. Jadi ini kita kali silang. Jadi setengah akar 2 kali C berarti setengah akar 2C sama dengan 0,96 dikali dengan 4 akar 6 kali 4 akar 6. Ini kita tinggal kita kalikan yang di depan tanda akar dengan bilang berkoma ini. Jadi setengah akar 2 C sama dengan 0,96 dikalikan dengan 4. 0,96 dikali 4 ini dapat 24. 4 sisa 2. 9 kali 4 36 tambah 2 38. Ini 3 berarti 3,84. Jadi ini 3,84 akar 6. Berarti C nya untuk mendapatkan sisi C berarti tinggal 3,84 akar 6 per setengah akar 2. Nih, ini bisa kita selesaikan. Kita bagi 3,84 dengan setengah. Kemudian kita selesaikan akar 2 dengan akar 6 dibagi dengan akar 2 dengan merasionalkan penyebut. Jadi kita kalikan kembali dengan akar 2 per akar 2. Jadi 3,84 dibagi setengah dulu, berarti kan artinya sama dengan mengali 3,84 dengan 2. Jadi 3,84 dikali dengan 2. Kemudian kita kalikan kembali dengan akar 6 per akar 2. Oke, nak ya. Untuk aturan sinus, kita lanjutkan untuk aturan sinus. Itu aturan sinus nanti kita akan menentukan di soalnya itu diketahui nanti 2 panjang sisi dan 1 besar sudut, dan yang kedua itu ketiga sisinya diketahui. Jadi itu bisa kita carikan, kita tentukan dengan aturan kosinus. Tadi dengan aturan sinus itu diketahuinya nanti 2 besar sudut dan 1 panjang sisi, dan yang keduanya syarat untuk menentukan dengan aturan sinus itu adalah diketahui 2 panjang sisi dan 1 besar sudut. Jadi untuk yang aturan kosinus ini ada juga 3 buah rumus yang kita pakai. Yang pertama, cara menentukan panjang sisi A itu ditentukan dengan A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali sisi B dikali sisi C dikali dengan cos sudut A. Begitu juga untuk menentukan panjang sisi B. Jadi nanti yang diketahui pada soal adalah 2 panjang sisi, yaitu panjang sisi A kemudian ditambah panjang sisi C dikuadratkan dikurang 2 kali panjang sisi A kali panjang sisi C dikali cos sudut B.
Ini untuk menentukan panjang sisi B. Kemudian untuk menentukan panjang sisi C itu ditentukan, diketahui nanti pada soalnya adalah panjang sisi A dan panjang sisi B. Jadi rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 dikali panjang sisi A dikali panjang sisi B dikali dengan cos sudut C. Kemudian ada contoh soal dari segitiga ABC. Dari segitiga ABC diketahui sisi A panjangnya 4 cm, kemudian sisi B 8 cm, kemudian besar sudut C sama dengan 60 derajat. Tentukan panjang sisi C. Jadi untuk menentukan panjang sisi C itu kita gunakan rumus yang ketiga ini. Ini kita gunakan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B dikali cos sudut C. Jadi yang pertama untuk menjawab soal ini berarti sisi C sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah kemudian B kuadrat tadi 8 berarti 8 kuadrat dikurang 2 dikali AB berarti 2 dikali 4 dikali 8 kemudian dikali cos sudut C berarti sudut C nya 60 derajat berarti cos 60 derajat. Jadi sama dengan 4 kuadrat berarti 16 kemudian 8 kuadrat 64 kemudian dikurang 2 kali 4 dikali 8 2 kali 4 8 8 kali 8 64 cos 60 itu adalah setengah berarti 16 ditambah 64 berarti itu 80 dikurang 64 dibagi 2 berarti 64 dikali setengah berarti 64 dibagi dengan 2 berarti 32 berarti 80 dikurang 32 sama dengan 8 kemudian 7 dikurang 7 kurang 3 berarti 4. Jadi ini panjang sisi C kuadrat baru 48, maka untuk C saja berarti sama dengan akar 48. Kita sederhanakan angka 48 itu bisa kita sederhanakan menjadi 16 dikali 3. Jadi akar dari 16 dikali 3. Jadi hasilnya akar 16 berapa? 4. Jadi 4 akar 3. Jadi panjang sisi C itu adalah 4 akar 3 cm.